Alhamdulillah atas izin Allah, hari ini kita bisa bertemu lagi di kajian parenting online Rodatus Shalihat yang diadakan oleh Yayasan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, didukung oleh Duktur dan Dilre. Alhamdulillah, siang ini insya Allah kajian kita akan diisi oleh Ustazah Halida Kudah. Ana Ummu Musa Rahil Amir Maretan insya Allah bertugas sebagai moderator siang hari ini. Biasa sebelum kajian dimulai, Ana akan bacakan dulu tata tertib kajian kita. Bismillah. Yang pertama, peserta wajib masuk room 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua, peserta wajib menggunakan nama asli ketika masuk ke ruang Zoom. Yang ketiga, peserta wajib menjaga suara ustazah dari laki-laki ajnabi. Yang keempat, peserta dilarang merekam suara ustazah saat pembelajaran berlangsung. Yang kelima, peserta wajib mematikan mikrofon dan kamera saat pembelajaran sedang berlangsung. Yang keenam, peserta dapat mengaktifkan mikrofon saat sesi tanya jawab. Yang ketujuh, peserta juga dapat mengajukan pertanyaan dari fitur chat. Yang kedelapan, peserta dianjurkan untuk mencatat setiap materi yang disampaikan oleh narasumber. Yang kesembilan, harap bertanya sesuai dengan isi materi dan gunakanlah adab yang baik. Yang terakhir, jika peserta ingin meninggalkan ruang Zoom sebelum kajian selesai, silahkan untuk menuliskan izin di kolom chat. Ya, Tayyip, untuk mempersingkat waktu, Ana akan langsung serahkan kepada Ustazah Halida Kudah untuk memulai kajian kita siang hari ini. Tafadhali Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tayyib, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam kajian parenting Rodatus Shalihat yang diselenggarakan oleh Yayasan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan tentang konsep indah rumah tangga sunnah, ya. Yang sebelumnya mungkin yang baru bergabung bisa mendengarkan rekaman-rekaman dari materi sebelumnya di YouTube, ya. Insya Allah linknya sudah ada di grup. Bagi yang ingin menanyakan bisa nanya di admin, ya. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang kepemimpinan, ya. Kepemimpinan dalam rumah tangga. Ini penting sekali, umat. Ini penting sekali karena tidak jarang
dalam bidang kepemimpinan ini biasanya menjadi pemicu keretakan rumah tangga karena tidak sesuai ya, maksudnya tidak sesuai dengan porsi masing-masing. Jadi biasanya seperti itu. Makanya kita sebagai pasangan suami istri wajib tahu ya tentang kepemimpinan dalam rumah tangga agar kita tahu porsi kita sebagai seorang istri itu harus seperti apa dan bagaimana porsi sebagai seorang suami seperti itu ya. Baik. Baik. Ya. Pembahasan tentang kepemimpinan dalam rumah tangga ini ya wajib ya kita ketahui agar bisa diterapkan dalam rumah tangga secara tepat. Karena jika kepemimpinan ini timpang dalam rumah tangga, maka akan terjadi goncangan ya dalam rumah tangga tersebut, bahkan terjadi keretakan dalam rumah tangga. Ketika kita salah memposisikan atau status itu terbalik dalam kepemimpinan rumah tangga. Nah, ini bisa pemicu keretakan rumah tangga. Biasanya seperti itu. Masyhur ya. Kita akan membahas tentang pasangan suami istri. Berarti ada suami dan ada istri, ya. Laki-laki dan perempuan. Kita akan membahas laki-laki terlebih dahulu. Karena kita membahas kepemimpinan ya. Nah, laki-laki ini ummahati fillah dalam Islam adalah kepemimpinan tertinggi dalam rumah tangga. Itu laki-laki, suami ya. Karena mereka adalah kepala dan penanggung jawab dari keluarga. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, maksudnya laki-laki, atas sebagian yang lain, maksudnya wanita. Dan karena mereka, laki-laki ini, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Baik, ini dalilnya. Makna qawwam, ya, makna qawwam yang ada dalam ayat ini, ya, al-qawwam atau al-qayyim dimaknakan dengan yang pertama rais, kepala, ya. Kemudian yang kedua kabir, pembesar. Kemudian yang ketiga hakim, pemutus perkara, ya hakim ya. Di rumah tangga itu hakimnya suami, bukan istri ya. Kemudian muaddib, pendidik. Ya, jadi arti dari al-qayyim ini banyak. Kemudian amir, pemimpin. Ya. Kemudian amin, orang kepercayaan. Kemudian yang terakhir muslih. Ya, muslih itu artinya orang yang memperbaiki keadaan. Nah, ayat ini ummahati fillah menegaskan ya bahwa suami itu sebagai kepala rumah tangga dia harus menjadi seorang pembesar. Kemudian dia harus jadi seorang pemimpin. Ya. Kemudian dia harus menjadi seorang pendidik. Kemudian dia juga harus menjadi seorang hakim, pemutus perkara dalam rumah tangga. Ya, jadi sebagai seorang hakim, ya, pemutus perkara rumah tangga. Kemudian ummahati fillah, suami kita ini juga harus sebagai orang kepercayaan dalam mengurusi istri dan keluarga. Kemudian mereka juga harus menjadi orang yang memperbaiki keadaan istrinya dalam urusan dunia, terutama agamanya. Seperti itu. Baik.
Apa sih alasan kenapa suami itu mendapatkan qawwamiyah? Ya, mungkin kita pengen tahu ya, kenapa kok suami itu mendapatkan qawwamiyah? Nah, ini penting ya. Jadi ada dua alasan kenapa suami itu mendapatkan qawwamiyah, ummahati fillah. Yang pertama, al-fadl, kelebihan, keutamaan seorang laki-laki di atas perempuan, ya. Dan ini tampak dalam beberapa perkara. Yang pertama, ummahati fillah, pertama kenabian dan kerasulan itu khusus untuk laki-laki. Ini kelebihan laki-laki ya. Kemudian yang kedua, wilayah, kepemimpinan dan kekuasaan. Umum maupun khusus itu ada di tangan laki-laki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan." Tidak akan bahagia atau sukses suatu kaum yang melimpahkan urusan kekuasaan mereka kepada seorang wanita. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, ya, keutamaan atau kelebihan seorang laki-laki ini, jabatan sebagai qadhi atau hakim itu biasanya khusus untuk laki-laki. Karena mereka pemutus perkara tadi ya. Kemudian yang keempat, ragam ibadah itu khusus ditujukan kewajibannya kepada laki-laki seperti jihad, ya, dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Ini lebih ditekankan kepada laki-laki. Kemudian sholat jamaah, ya, kemudian hari raya. Kemudian yang kelima, kesempurnaan akal. Ya. Jadi laki-laki ini ummahati fillah, Allah berikan kelebihan dalam kesempurnaan akal. Kesabaran, ketabahan, kekuatan fisik, dan kedalaman dalam berpikir. Ya, kalau kita mau muhasabah, semua yang Anda sebutkan tadi itu laki-laki lebih unggul daripada kita. Seperti itu. Maka rata-rata ini dimiliki oleh kaum laki-laki. Tayyib. Itu alasan yang pertama, kelebihan dari laki-laki. Kemudian kita akan bahas yang kedua. Kenapa sih laki-laki itu qawwamiyah? Yang kedua adalah karena ifdal. Ya, ifdal itu apa? Memberi keutamaan. Maksudnya suami atau laki-laki itu memberikan keutamaan dan kebaikan kepada istri. Dan ini sifatnya umum. Ya, sifatnya umum. Meliputi apa? Yang pertama, ya, dari awal yang pertama kalau kita menikah itu kita dapat apa dari laki-laki? Mahar, ya, mahar. Kemudian yang kedua, kita mendapatkan nafkah. Ya. Jadi 100% ya, 100% ya ditanggung sama suami. Kemudian yang ketiga, kita mendapatkan keperluan-keperluan lain dalam rumah tangga. Nah, lafaz yang disebutkan dalam ayat yang tadi, wa bima anfaqu, dan dengan apa yang mereka nafkahkan. Nah, ini tidak secara khusus ya, tapi umum. Ya, tidak menyebutkan objek nafkah, tapi umum. Jadi meliputi semua nafkah ataupun keperluan rumah tangga yang lain. Nah, sekarang kita lihat faedah ya, manfaat dari ayat tersebut ya. Adalah yang pertama, Afwan, Ana izin mute ya yang baru gabung. Yang pertama, konsekuensi suami sebagai pemimpin, konsekuensi ya. Jadi konsekuensi sebagai pemimpin suami itu adalah tuan, ya, adalah pemimpin. Maka yang pertama dia harus apa? Menunaikan kewajibannya dengan adil. Kemudian arif, ya. Kemudian bijak. Kemudian suami itu harus penuh ketegasan. Kemudian suami itu harus memiliki kedisiplinan. Kemudian mereka juga harus penuh kelembutan dan kasih sayang. Nah, itu yang wajib dilakukan oleh seorang suami. Kemudian yang kedua, konsekuensi suami sebagai pemimpin adalah apa? Dia harus menjadi pendidik, pemutus perkara dalam rumah tangga ya. Kemudian pengawas
dalam rumah tangga. Kemudian apa? Penjaga istri dan anak-anaknya dengan apa? Amanah. Itu konsekuensi sebagai seorang suami. Kemudian yang terakhir, konsekuensi sebagai seorang suami adalah apa? Dia harus memenuhi segala keperluan rumah tangga sebatas kemampuan. Ini underline ya. Jadi karena apa? Pasangan suami istri itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Makanya jangan suka lihat rumput tetangga. Itu penting. Ya. Jadi suami istri itu semua dalam kondisi yang berbeda-beda. Tapi tetap suami wajib memenuhi segala keperluan rumah tangga sesuai kemampuannya dia, gitu ya. Nah, itu konsekuensi suami sebagai seorang pemimpin, ya. Makanya nah, kita nih harus paham, ya. Jangan mengambil alih ya konsekuensi ini. Ini penting. Ya, tempatkan diri kita sebagai seorang istri. Jangan tempatkan diri kita sebagai seorang suami. Ya, bisa dicek di masing-masing di diri kita, dalam rumah tangga kita, apakah kita mengambil alih tugas-tugas suami atau kita menjalankan tugas-tugas kita sebagai seorang istri. Nah, itu ya. Makanya penting banget nih kita harus tahu tentang kepemimpinan dalam rumah tangga itu. Baik, lanjut ya. Sekarang kita akan bahas, tadi kita sudah bahas tentang konsekuensi suami sebagai pemimpin. Sekarang kita akan bahas tentang konsekuensi istri sebagai apa? Makmum. Karena ya pemimpin ya ada makmumnya berarti ya. Makmumnya siapa? Kita sebagai seorang istri. Maka apa konsekuensi kita sebagai seorang makmum? Ini penting ya. Catat ya semua materinya kalau bisa agar kita benar-benar mampu nanti untuk apa? Praktek. Karena materinya sudah kita catat ya seperti itu. Istri ini ya sebagai makmum dan pelayan bagi suaminya, perhatikan ya. Jadi maka kita punya konsekuensi adalah pertama, kita harus memperlakukan suami layaknya raja dan penguasa yang dihormati. Itu yang harus kita lakukan, Ummahat. Kemudian kita harus memuliakan beliau, melayani beliau, menjaga kewibawaan beliau dan nama baiknya sesuai kemampuan, sesuai syariat. Ya, Anda ulangi. Yang pertama, memperlakukan suami sebagai apa? Raja dan penguasa yang dihormati, dimuliakan, dilayani, dijaga kewibawaan, dan nama baiknya sesuai kemampuan kita, sesuai syariat. Seperti itu. Ya, itu kewajiban, konsekuensi kita sebagai seorang makmum. Baik. Yang kedua, ya, kita harus menjaga diri Ummahat dan harta suami kita. Kemudian yang ketiga, kita harus berbuat baik kepada suami dan keluarganya. Nah, ini ya. Jadi 3 konsekuensi kita sebagai makmum. Baik. Apa dalilnya? Kita bahas dalilnya sekarang ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullukum ra'in." Ya, setiap kalian adalah pemimpin atau penanggung jawab. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan ditanya tentang tanggung jawabnya. Fal imamu ra'in, maka penguasa adalah pemimpin. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan ditanya tentang kepemimpinannya. Warrajulu fi ahlihi ra'in, seorang laki-laki adalah penanggung jawab pada keluarganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan ditanya tentang tanggung jawabnya. Wal mar'atu fi baiti zaujiha ra'iyatun,
seorang wanita adalah penanggung jawab pada rumah suaminya. Wahia mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan ditanya tentang tanggung jawabnya. Wal khadimu fi mali sayyidihi ra'in. Seorang pelayan atau budak adalah penanggung jawab pada harta tuan atau majikannya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan ditanya tentang tanggung jawabnya. Warrajulu fi mali abihi ra'in. Seorang laki-laki adalah penanggung jawab pada harta ayahnya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan ditanya tentang tanggung jawabnya. Kullukum ra'in wa kullukum wa mas'ulun an ra'iyatihi. Maka setiap kalian adalah penanggung jawab dan setiap kalian akan ditanya tentang tanggung jawabnya. Masya Allah ya. Ini hadis ya sebagai dalil tentang apa yang Ana sampaikan tadi. Ra'in ya pada hadis ini bermakna apa? Penjaga yang amanah. Hafidun mu'tamanun, penjaga yang amanah. Dan maknanya secara istilah adalah seseorang yang dilimpahkan kepadanya apa? Pengaturan, pengurusan, penjagaan, dan pemeliharaan sesuatu untuk dia atur dengan baik sesuai batas tanggung jawabnya. Perhatikan ya. Dan pada hadis ini, ya ummahati fillah, suami dan istri ini masing-masing ditunjuk oleh Allah Azza wa Jal ya melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Ra'in, sesuai apa? Kapasitasnya. Sesuai kemampuannya, sesuai bagiannya, sesuai porsinya. Ya. Baik, kita akan bahas tentang makna ra'in dari suami. Suami sebagai ra'in itu pada keluarganya ra'in fi ahli. Bermakna apa? Kepala keluarga, menafkahi, menjaga, mengawasi, dan mendidik anggota keluarga. Nah, ini tugasnya siapa? Tugasnya suami. Maknanya sama seperti apa? Qawwam yang tadi. Jadi yang dididik itu ummahat, ya, itu bukan cuman anak. Suami itu tugasnya mendidik istri juga. Seperti itu. Kemudian yang kedua, makna istri sebagai ra'iyah. Ra'iyah, istri ini pada suami, maksudnya apa? Ra'iyatun fi baiti zaujiha, mengurus suami. Nih. Mengurus anak-anaknya. Kemudian mengurus pekerjaan rumah. Nah, ini tanggung jawab istri. Karena istri itu posisinya sebagai apa? Ibu rumah tangga. Dan suami sebagai kepala rumah tangga. Dan masing-masing dengan tugas dan kewajibannya. Seperti itu. Kemudian kalimat tadi ya yang selalu disematkan ya dalam hadis itu ditanya tentang tanggung jawabnya menunjukkan apa? Yang pertama, ya ummahat, tanggung jawab ini kewajiban syar'i dan bernilai ibadah. Kemudian dia juga memiliki pahala yang besar bagi yang melakukannya dengan ikhlas dan sesuai dengan syariat. Itu yang pertama. Ya, jadi kalimat ditanya tentang tanggung jawabnya ini. Yang kedua, tugas dan kewajiban syar'i ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga, tugas dan tanggung jawab ini bersifat apa? Baku. Tidak bisa diganggu gugat. Ya, jadi ini bersifat sudah baku. Tanggung jawab suami dan istri ini. Kemudian yang keempat, mengabaikan tanggung jawab ini adalah dosa besar. Sebab akan mengabaikan hak pasangannya dan anggota keluarga secara umum. Masya Allah ya. Beratnya ya. Begitu beratnya tugas ini, maka kita harus tahu ilmunya dulu. Agar kita bisa melakukan tugas dengan benar. Nah,
Jika kita sudah memahami tentang status ini, tentang posisi ini masing-masing dalam rumah tangga, mengetahui tugas dan tanggung jawabnya, dan saling bantu-membantu atau ta'awun, ya, dalam menjalankannya secara ikhlas sesuai syariat, maka rumah tangga kita akan berjalan dengan lancar insya Allah biidznillah dengan izin Allah dan penuh dengan sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka sekarang kita akan masuk ke rincian tugas-tugas ya. Ini yang penting sekali ya. Jadi tadi itu kita bahas tentang bagaimana sih kepemimpinan itu, maksudnya apa ya, seperti itu. Jadi sekarang kita akan bahas tentang tugas ya. Tugas-tugas hak dan kewajiban suami dan istri. Sebenarnya sangat panjang ummahati fillah. Ana akan bahas secukupnya sampai waktu habis ya, sejam ya. Insya Allah kita punya waktu berarti berapa ya? 22 menit ya, 22 menit lagi insya Allah. Kita akan bahas tentang konsep yang keempat ini, tentang hak dan kewajiban suami istri. Baik. Kita akan bahas dulu dalam rumah tangga ini ya. Karena kita judulnya konsep indah rumah tangga sunnah, maka semua ini insya Allah sesuai dengan dalil, sesuai dengan syariat, dan tidak berlebih-lebihan. Ya, seperti itu. Tidak sesuai dengan perasaan, ya, tapi sesuai dengan dalil. Nah, hak dan kewajiban ini, ummahati fillah, ya, kita akan membahas tentang suami dulu. Hak suami. Hak suami itu ummahat lebih besar daripada hak istri. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, tidak ada atas seorang wanita setelah hak Allah dan Rasul-Nya yang lebih wajib daripada hak suaminya. Seperti itu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah." Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Lafadz darajah tadi ya, dalam ayat tersebut ya, maksudnya suami itu memiliki ketinggian derajat, kepemimpinan dan kelebihan hak atas istrinya. Ya, Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan keutamaan pada akhlak. Ya, suami itu memiliki akhlak yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, penciptaan fisik. Kemudian yang ketiga, kedudukan. Kemudian yang keempat, ketaatan dalam perintah. Kemudian yang kelima, nafkah. Kemudian yang keenam, mengurusi kemaslahatan rumah tangga. Dan yang terakhir, keutamaan di dunia dan di akhirat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya boleh aku perintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Insya Allah ya. Jadi hak suami itu jauh lebih besar daripada hak seorang istri. Perintah sujud kepada suami ini ummahati fillah menunjukkan bahwa yang pertama, hak suami itu sangat besar atas istrinya. Yang kedua, hak suami sangat banyak atas istrinya. Yang ketiga, penekanan tentang kewajiban istri menaati suaminya. Dan yang terakhir, istri tidak akan mampu menunaikan rasa terima kasih terhadap kebaikan suaminya. Ya. Baik. Nah, sekarang kita akan bahas tentang hak suami istri ini, ummahat, kembali kepada syariat dan urf, kebiasaan masyarakat. Karena hak-hak suami istri ini biasanya berbeda-beda, ya. Tergantung apa? Zaman, tergantung waktu, kemudian tempat,
kemudian kebiasaan yang berlaku, ya, dan kondisi serta orang-orang tersebut. Jadi maksudnya pasangan suami istri ini berbeda-beda, ya, seperti itu. Selama tidak ada unsur pelanggaran syariat, ya, seperti itu. Kemudian hak-hak yang dinaskan dalam Islam, ya, pasangan suami istri ini berkewajiban menunaikan hak pasangannya sesuai syariat. Begitu pula hak-hak yang biasa dilakukan di tengah masyarakat, selama tidak ada apa? Unsur kemungkaran. Jadi wajib ditunaikan hak pasangan ini. Sekarang kita bahas dulu hak-hak pasangan, berarti suami dulu ya. Hak-hak suami yang wajib ditunaikan istri. Ya, insya Allah Ana bahas sampai waktunya habis saja. Karena memang banyak sekali materinya nih. Baik, ada beberapa hak suami ya yang harus kita tunaikan sebagai seorang istri dengan ikhlas ya dan sesuai kemampuan kita. Baik. Yang pertama ya, hak yang harus ditunaikan hak ta'ah, hak taat kepada suami. Kemudian yang kedua, hak khidmah. Ya. Kemudian yang ketiga, hak bersenang-senang dengan istri. Kemudian yang terakhir, hak berterima kasih. Ini 4 hak suami yang harus ditunaikan oleh istri. Akan kita bahas satu persatu ummahat ya secara detail, tapi memang waktunya tidak cukup. Insya Allah kita sambung pekan depan ya ummahat ya. Mudah-mudahan antuna Allah berikan waktu untuk hadir kembali dan menyimak materi tentang hak dan hak pasutri ini, hak dan kewajiban pasutri. Karena memang banyak sekali materinya. Baik, yang pertama ya, hak ta'ah tadi, hakut ta'ah. Hak ditaati dalam perkara syar'i dan mubah, ya. Hakut ta'ah maksudnya ketika suami memberikan perintah kita ta'ah ya, taat ya, seperti itu. Dalam perkara syar'i dan mubah. Ya, jadi kewajiban istri ini menaati suaminya dalam perkara yang sesuai. Yang pertama, syaratnya hak suami itu ditaati adalah apa? Sesuai syariat. Baik yang hukumnya wajib maupun sunnah. Syarat yang kedua, kita taat kepada suami adalah apa? Hak sesuatu yang mubah dan mengandung maslahat. Baik. Ketaatan istri kepada suami ini disesuaikan dengan apa? Kadar kemampuan istri tersebut. Jadi nggak berlebih-lebihan, nggak melampaui batas kemampuan seorang istri. Dalilnya apa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sebaik-baik wanita, khairun nisa. Ya. Beliau menjawab, allati tuti'u idza amar wa tasurru idza nadhar wa tahfaduhu fi nafsiha wa malih. Wanita yang taat jika suami memerintah. Ya, ini syarat pertama, lihat ya. Khairun nisa, wanita yang taat jika suami memerintah. Wa tasurru idza nadhar, menyenangkan jika suami memandang. Wa tahfaduhu fi nafsiha wa malih, dan wanita yang menjaganya pada dirinya dan harta suaminya. Nah, ini ya, khairun nisa. Baik, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, nah, idza shallat imra'atu khamsaha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at. Apabila seorang wanita melaksanakan sholat 5 waktu, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, maka dia masuk surga dari pintu manapun yang dia kehendaki. Insya Allah ya. Jadi ini janji Allah Azza wa Jalla kepada kita seorang istri ini yang berusaha untuk mentaati suaminya, menjaga farj ya, kemaluan kita, kemudian kita melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, Insya Allah. Kalau sholat 5 waktu, Insya Allah ya, sahal ya, Insya Allah, bismillah. Menjaga kemaluan, Insya Allah sahal. Tapi memang paling sulit itu apa? Menaati suami. Itu ya yang paling sulit. Makanya
kita harus tahu ilmunya dulu agar kita bisa ta'ah dengan ikhlas dan sesuai syariat. Hadis yang tadi Ana bacakan ini datang dari siapa? Abu Hurairah, ya, radhiyallahu anhu, riwayat At-Tabrani dalam Al-Awsat dan Ibnu Hibban. Kemudian Abdurrahman bin Auf, ya, radhiyallahu anhu, riwayat Ahmad dan At-Tabrani dalam Al-Awsat. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu, riwayat Abu Nuaim dan Al-Jurjani. Baik. Dari dua hadis yang tadi dibacakan, ummahati fillah, maka kita bisa mengambil faidah, ya. Yang pertama, ya, faidahnya adalah apa? Wanita yang terbaik, istri yang terbaik adalah istri yang taat pada suaminya. Ini faedah yang pertama. Dan ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada suami adalah amalan yang terbaik bagi seorang wanita dan ini bernilai ibadah. Ya, ketaatan pada suami ini bernilai ibadah. Yang kedua, ketaatan kepada suami adalah apa? Amalan yang besar. Yang dengan itu Allah Azza wa Jal, ya, memasukkan seorang wanita ke dalam surga dari pintu yang dia kehendaki. Insyaallah, tabarakallah, ya. Jadi janjinya sangat besar, ya. Amalan ini amalan besar, pahalanya sangat luas, sangat besar. Yaitu apa? Surga Allah Azza wa Jal dari pintu yang kita kehendaki. Milih sendiri pintunya, ya, Masya Allah. Kemudian dari Husain bin Mihsan radhiyallahu anhu berkata, bibiku, ya, saudari ayah, menyampaikan hadis kepadaku. Dia berkata, aku pernah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa bersalawat ummahat untuk sebagian hajat. Beliau bertanya, siapa ini? Apakah sudah bersuami? Jadi Rasulullah nanya nih ke bibinya Husain bin Mihsan ini. Maka aku jawab sudah. Beliau bertanya, bagaimana keadaanmu terhadapnya? Maka aku jawab, aku tidak pernah kurang dalam menaati dan melayaninya, kecuali apa yang aku tidak mampu. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fanzuri aina anti minhu, fa inna ma huwa jannatuki wa nar." Perhatikanlah olehmu di mana posisimu dari suamimu, sebab dia, ya, suamimu ini hanyalah surga neraka. Jadi kita ini surga nerakanya tergantung mana kita nge-treat, ya, kalau bahasa sekarang, ya, memperlakukan suami kita ini. Apakah suami kita ridho sama kita? Nah, ini penting ditanyakan, ya, agar kita tahu posisi kita di hadapan suami kita itu seperti apa. Dan hadis ini menunjukkan beberapa hal penting, ummahat. Yang pertama, suami itu, ummahati fillah, sebab yang memasukkan seorang istri surga atau nerakanya. Itu suami. Ya, jadi sebab masuk surganya istri ini jika dia menaati suaminya dalam hal yang ma'ruf, dan sebab masuk nerakanya suami istri ini jika istri itu durhaka kepada suami. Jadi tidak nurut, gitu bahasanya, ya, kepada hal yang ma'ruf. Kemudian yang kedua, ketaatan istri kepada suami itu hukumnya apa? Wajib. Wajib. Yang ketiga, ketaatan istri kepada suami ini sebatas kemampuan istri. Jadi tidak melampaui batas. Yang terakhir, upaya maksimal seorang istri dalam apa? Menaati suaminya. Jadi harus upaya yang sangat maksimal. Bukan masih setengah maksimal atau seperempat, tapi sudah maksimal. Baru kita bisa berkata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya. Gitu. Jadi tidak mungkin keluar dari batas kemampuan kita, gitu, ya. Jadi harus maksimal.
Baik, kita lanjutkan. Ketaatan suami, ummahati fillah, ketaatan istri, afwan, pada suami ini lebih ditekankan ketika suami memanggilnya untuk menunaikan hasratnya, ya. Jadi dalam kondisi apapun, istri itu wajib memenuhi permintaannya, ya. Jadi dari Talq bin Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, idza rajulu da'a zaujatahu li hajatihi falta'tih wa in kanat 'alat tanur. Apabila seorang suami memanggil istrinya untuk hajatnya, maka hendaklah sang istri mendatanginya walaupun dia sedang di atas tanur. Ayo kita lanjutkan, ya. Yang dimaksud hajat di sini adalah hasrat berhubungan, ya. Hadis ini menunjukkan kewajiban seorang istri memenuhi panggilan suami walaupun dia sedang membuat roti di atas oven, jadi di atas tanur. Maksudnya lagi buat roti di atas oven, ya. Suatu pekerjaan yang sebenarnya nggak bisa ditinggalkan sampai selesai, ya. Kalau kita buat roti, ya, atau masak kue atau apa di atas oven, itu harus ditungguin kan biasanya, ya, biar nggak gosong. Nah, sampai kalau kita lagi kayak gitu itu, kalau misalnya suami butuh kita nih, maka kita harus tinggalin itu. Ya. Ibnu Malik mengatakan apa? Hal ini dengan syarat roti yang sedang dibuat ini miliknya suami. Ya, jadi dia ridho rotinya hancur, maksudnya gosong misalnya, dengan memanggil istrinya. Karena kehancuran dan kerusakan harta ya lebih ringan dibandingkan apa? Suami jatuh dalam perzinahan. Karena kita sering menolak, ya. Jadi akhirnya suami jatuh pada perzinahan. Ya, perzinahan ini bisa zina mata, zina tangan, zina kaki, ya semuanya. Walaupun tidak sampai misalnya berzina secara berhubungan, ya, tapi dengan zina mata misalkan kita tidak memberikan hak suami ini tentang hasrat ini, maka dia bisa nonton sesuatu yang tidak benar, ya, itu termasuk zina. Nah, itu kalau misalkan karena kita tidak memenuhi keinginan suami kita, maka kita mendapatkan dosa tersebut. Ya, seperti itu. Karena apa? Hasratnya tidak tersalurkan kepada sang istri. Dalam riwayat Al-Bazzar, ya, dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu dengan lafaz idza da'a ar-rajulu imra'atahu faltujib wa in kanat ala dhahri qatab. Apabila seorang suami memanggil istrinya ke kasur, maka hendaklah sang istri memenuhi panggilannya, walaupun dia di atas punggung unta. Jadi bayangin umat, kalau sekarang berarti bukan punggung unta, ya, kendaraan berarti, ya. Misal kita di atas kendaraan, suami membutuhkan kita, maka kita harus turun, memenuhi kebutuhan suami. Ya, jadi dari dua hadis, dari dalil yang tadi dibacakan, ya, menunjukkan apa? Kewajiban istri memenuhi panggilan suami ini, bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun kesibukannya, maka kita wajib memenuhi panggilan tersebut. Karena apa? Jika sang istri menolak, lalu suami marah kepada istrinya, maka ancamannya sangat keras. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, idza badatim ra'atu idza badatil mar'atu hajiratan firasa zawjiha la'anat hal malaikatu hatta tusbiha wa fi riwayatin lil Bukhari hatta tarji'a. Apabila seorang wanita atau istri di malam hari meninggalkan kasur suaminya,
maka malaikat melaknatnya hingga subuh. Dilaknat ummahat. Ya. Dalam riwayat Al-Bukhari hingga dia rujuk, maksudnya kembali kepada suaminya. Maksudnya ninggalin kasur di sini apa? Keharaman seorang istri menolak kasur suami, maksudnya nggak mau berhubungan, ya, tanpa uzur syar'i atau sebab yang jelas. Haid, ya, ummahat, itu bukan alasan syar'i untuk menolak. Kenapa? Karena suami itu punya hak untuk apa? Bersenang-senang dengannya selain berhubungan. Dalam riwayat lain, ya, dengan lafaz idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat an taji'a la'anat hal malaikatahu hatta tusbiha. Apabila seorang laki-laki atau suami memanggil istrinya ke kasurnya atau untuk berhubungan lalu dia enggan, ya, menolak untuk datang, maka malaikat melaknatnya hingga subuh. Jadi dilaknat sama malaikat. Kemudian, ya, dalam riwayat Muslim, walladzi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha fata'ba 'alaihi illa kana alladzi fis sama'i sakhitan 'alaiha hatta yarda anha. Demi zat yang jiwaku di tangannya, tidaklah ada seorang laki-laki atau suami memanggil istrinya ke kasurnya, lalu dia enggan mendatanginya, melainkan yang ada di langit, ya. Siapa yang di langit? Malaikat, ya. Murka kepadanya hingga sang suami meridhoinya. Dalam riwayat Abu Awanah ada tambahan lafaz fabata ghadbana 'alaiha, lalu sang suami malam itu marah kepada istrinya. Jadi dari hadis ini, ya, yang sudah disebutkan, ya, banyak, ya, dapat disimpulkan bahwa laknat malaikat itu kepada istri yang menolak ajakan suaminya dalam berhubungan itu terjadi apabila yang pertama, suami marah terhadap istrinya karena ditolak tadi, ya. Jadi kemarahan ini menunjukkan sang istri itu durhaka kepada suaminya. Kemudian yang kedua, istri yang menolak ajakan atau enggan memenuhi panggilan ini menunjukkan dia apa? Sedang berbuat zalim kepada suaminya dengan tidak menunaikan haknya. Nah, ummahati fillah, laknat malaikat ini, ya, tidak akan terus-menerus menimpa istri tersebut sampai hilang kemaksiatannya. Maksudnya apa? Tindakan durhaka istri tersebut. Jadi kalau udah hilang baru laknat malaikat ini berhenti. Atau sang istri rujuk dan memenuhi ajakan suaminya, atau sang suami ridho dan memaafkannya. Ya, jadi penting ummahat kita itu ngecek, ya, suami kita itu sedang ridho atau sedang memaafkan kita setiap hari. Agar kita apa? Selamat, ya, sebagai seorang istri. Karena memang tadi, ya, dalilnya sangat jelas, ya, bahwa suami itu surga atau nerakanya kita. Nah, kapan laknat ini tidak akan menimpa seorang istri? Ada beberapa keadaan. Yang pertama, suami itu tidak marah sama istrinya. Jadi kalau misalkan nolak tapi nggak marah istri suaminya gitu, ya, biasa aja. Ya lah, Mbak Sabih, Ukti Sari Puspita. Baik, suami tidak marah kepada istrinya, dia memberikan uzur kepada istrinya dan merelakan haknya tidak dipenuhi oleh istrinya. Itu baru laknat tidak turun. Kemudian yang kedua, suami itu sendiri yang meninggalkan kasur dan enggan melakukannya. Jadi suami yang memang nggak pengen, gitu, ya. Itu baru laknat tidak turun. Nah, laknat ini ummahat, walaupun di hadisnya disebutkan malam hari, ya, tapi ini tidak dikhususkan untuk waktu malam aja. Ini berlaku juga jika suami memanggil di waktu siang, seperti itu, ya. Iya. Lanjut. Oh, udah jam 2, ya, Masya Allah. Baik, ini mungkin yang Ana akan sampaikan terakhir, ya. Beberapa faedah penting, ya, yang dapat diambil dari hadis-hadis yang disampaikan tadi. Di antaranya adalah yang pertama, tindakan tidak memenuhi hak pasangan, baik hak fisik
maupun hak harta menyebabkan datangnya murka Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, menunjukkan bahwa menunaikan hak pasangan itu hukumnya wajib. Kemudian yang ketiga, anjuran kepada istri agar membantu suami menunaikan hajatnya dan mencari keridhaan suaminya. Kemudian yang keempat, kesabaran suami dalam meninggalkan hasrat itu lebih lemah dibandingkan seorang istri. Ya, jadi suami itu nggak bisa umahat, maksudnya meninggalkan hasrat gitu ya dengan mudah seperti kita gitu. Kalau kita bisa kedistraksi dengan misalnya mengurus anak, mengurus rumah dan seterusnya, melakukan ini, melakukan itu, kita bisa terdistraksi. Tapi kalau laki-laki itu nggak bisa kayak gitu, lebih lemah. Makanya mereka itu kita itu sebagai suami itu wajib apa? Memenuhi hasratnya. Kenapa? Kalau tidak mereka akan bermaksiat dengan sendirinya seperti itu. Kalau mereka memiliki iman yang lemah atau mereka sedang futur, ya kita nggak tahu kondisi keimanan suami kita. Baik. Kemudian yang terakhir ya faedahnya adalah anjuran kepada istri agar membantu suaminya menunaikan hajatnya disebabkan beberapa hal. Yang pertama, kegalauan dan keresahan suami yang paling kuat itu adalah masalah hasrat. Kemudian yang kedua, anjuran memperbanyak keturunan. Kemudian yang terakhir, apa? Ini yang paling penting, menutup pintu fitnah dan terjerumus dalam dosa perzinahan. Seperti itu, ya. Hada wallahu a'lam bisawab, ya. Ini mungkin yang bisa Anda sampaikan ya. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi materinya di minggu depan. Yassarallahu umurana khairan insya Allah. Semoga antuna semua ya 57 peserta ini bisa hadir minggu depan. Insya Allah pekan depan kita akan lanjutkan. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Ana kembalikan ke moderator. Tafadhali masykur. Ya, tayyib, Masya Allah, jazakillah khairan Ustazah atas materinya yang luar biasa. Sangat-sangat bermanfaat untuk seluruh ummahat yang hadir. Insya Allah sangat bermanfaat bagi yang sudah menikah maupun belum menikah. Masya Allah. Benar-benar betapa besar hak seorang suami pada istrinya. Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita semua bisa menjadi istri-istri salihah, perhiasan dunia. Amin, ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya Ana lanjutkan ke sesi tanya jawab. Silahkan kepada ummahat yang mau bertanya terkait dengan materi yang disampaikan oleh Ustazah tadi. Silahkan boleh dituliskan di kolom chat ataupun mau secara langsung raise hand. Taib, ada Ukhti Alfianita, silahkan open mic-nya Ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pencerahan sekali. Ya Allah, tapi anak nggak terlalu maksimal karena anak teriak-teriakan. Terus tadi suami video call, jadi nanti di-share kan ya Ustazah rekamannya ya. Mau diulangi gitu. Insya Allah di-share. Alhamdulillah. Ya, izin bertanya Ustazah. Kalau misalnya apa namanya? Misalnya nih kita ngerjain kerjaan rumah gitu. Nah misalnya kita biasa cara nyapu kita tuh begini atau cara kita bersihin kamar mandi tuh begini gitu kan. Perkara duniawi lah gitu dalam mengurus rumah tangga gitu. Tapi suami tuh sukanya tuh mungkin caranya tuh begini begitu gitu. Yang kita tuh nggak biasa mengerjakan misalnya cara nyapu seperti itu gitu. Nah sementara kalau misalnya kita ikuti caranya suami tuh kayaknya berat gitu, nggak praktis gitu. Kan sembari ngurus anak kan, nah sementara suami kan nggak tahu kita nyambi-nyambi gimana capeknya gitu loh. Nah, kalau misalnya kita nggak ngikuti dalam perkara itu masuknya ke dosa nggak sih Ustazah gitu. Pokoknya yang perkara duniawi aja, yang emang nggak menyalahi syariat sih insya Allah gitu. Itu aja Ustazah pertanyaannya. Jazakillahu khairan, barakallahu fiik. Barakallahu fiki, Masya Allah, tabarakallah. Tayyib. Ana jawab ya. Jadi sebenarnya itu nanti jadi materi selanjutnya karena perintah suami itu diklasifikasikan ya ada 4. Nanti dibahas insya Allah di minggu depan. Cuman mungkin Ana jawab aja langsung ya kalau masalah perkara nyapu ngepel segala macam ya tadi itu termasuk perkara yang mubah ya diperbolehkan tadi ya duniawi benar kata Anti tadi. Maka
jika kita melakukan perintah sesuai dengan perintah suami. Soalnya gini ya, kalau misal suami minta kita nyapunya zigzag, misalnya gitu ya. Kalau kita niatkan ya untuk menyenangkan hati suami, kita ikutin yang dia mau, walaupun tidak praktis menurut kita. Tapi suami senang ngelihat kita nurut sama dia, itu pahalanya jauh lebih besar. Anti dapat 2 pahala. Yang pertama, anti melakukan kewajiban anti sebagai seorang istri nyapu rumah, maksudnya bersihin rumah. Yang kedua, anti mendapatkan pahala menyenangkan hati suami. Dan itu lebih utama. Dibanding anti gini, enggak, udah bagusan begini. Nah, gitu kan. Karena tadi dibahas ya sudah, dari segi kepemimpinan, suami itu berhak untuk ngatur anti. Gitu ya. Suami berhak untuk mengatur anti urusan dunia dan akhirat. Selama ma'ruf, selama tidak melanggar syariat. Nah, seperti tadi, nyapu zigzag, melanggar syariat nggak? Enggak. Jadi, nggak masalah kita ikutin dong, gitu ya. Selama kita niatkan tadi, ikhlas karena Allah Azza wa Jalla pertama. Yang kedua, niatkan untuk apa? Nyenengin hati suami, biar dia ngelihat, oh istrinya nurut sama saya. Dia merasa dia pemimpin di rumah tangganya, walaupun cuma perkara nyapu. Untuk suami itu hal besar loh, ummahat. Kadang kita menganggap itu hal sepele, ya. Itu penting. Jadi kadang suami itu nyuruh hal sepele, kita tuh ngerasa kayak ya elah bagusan begini perasaan. Nah, tapi suami itu sebenarnya pengen lihat siapa sebenarnya pemimpin di rumah tangga ini. Ya. Jadi jangan samakan pemikiran kita dengan pemikiran suami. Kadang yang kita anggap sepele itu hal besar bagi suami. Kadang yang dianggap sepele sama suami itu hal besar bagi kita. Contoh perasaan. Misalnya kita cuman misalnya suami berkata apa gitu ya. Kita anggap itu wah itu dalam benar gitu ya, sakit hatinya kita ya. Suami anggapnya itu biasa aja. Gitu ya. Nah itu. Jadi makanya kenapa harus saling pengertian di rumah tangga itu. Nah, suami seperti contoh tadi, ketika dia memberikan perintah, kemudian kita, kalau bahasa Indonesianya apa ya? Jadi kayak ngejawab gitu ya. Jadi kayak enggak bagusan begini gitu ya. Nah, itu dia akan merasa apa? Padahal itu hal sepele ya, nyapu tadi. Dia akan merasa apa? Oh, berarti saya tidak dianggap sebagai pemimpin di sini. Padahal hal sapu doang. Bisa sebesar itu dampaknya. Makanya kenapa dalam Islam tuh diatur kita wajib menaati perintah suami yang tidak melanggar syariat. Tadi ya, syaratnya 2 ya, tadi sudah saya sampaikan 2. Yang pertama tadi tidak melanggar syariat, kemudian yang kedua bersifat mubah dan mengandung maslahat. Tadi itu bersifat mubah atau bukan? Mubah. Boleh, gitu ya. Suami ngasih perintah Ummu Zubair nanti nyapunya zigzag, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Itu nggak dosa. Tugas kita apa sebagai istri? Sami'na wa ata'na. Seperti itu, ya. Jadi kalau suami ngeluarin perintah itu maka dia sedang ngetes kita sebagai seorang istri. Apakah kita istri yang obey, nurut, atau kita disobey, membangkang. Apapun perintahnya, ya. Kalau kitanya setiap dikasih perintah kecil-kecil, sepele-pele ya, misalnya. Terus kita banyak yang ngocehnya lebih banyak kita, maka bisa dilihat berarti kepemimpinan dalam rumah tangga tersebut timpang. Yang harus jadi pemimpin itu suami, bukan istrinya. Seperti itu ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakillah khairan Ustazah. Semoga terjawab Ummu Zubair. Selanjutnya Ana bacakan dari kolom chat, ada dari Ukhti Mutamimah di Pekalongan. Izin bertanya Ustazah, kalau capek apa boleh menolak misal suami minta sesuatu? Silakan. Kalau misal capek, berarti ini uzur ya. Berarti kita minta apa? Keridhaan suami. Kalau kita nolak sesuatu, misalkan ya, kita kelelahan yang benar-benar kelelahan, nggak bisa sampai buatin kopi suaminya minta kopi. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan adalah apa? Maka kita bilang sama suami kita, ya zauji misalnya, atau ya suamiku,
atau baba atau apa manggilnya terserah. Maafin saya sekarang kondisinya lelah. Saya minta ridho kamu, saya nggak bisa bantuin kamu urusan buat kopi. Misalnya, seperti itu. Jadi, boleh minta nolak tuh boleh Ummahat, tapi dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang terbaik. Dengan apa? Minta maaf sama suaminya, minta ridhonya suami, kita nggak bantuin dia. Misal kita udah kelelahan nih, ngurus anak segala macam, terus suami datang, tolong buatin anak kopi tadi ya. Ya itu minta maaf, minta ridhonya dia, afwan anak nggak bisa buatin antum kopi. Bisa antum buat sendiri. Ana minta maaf, Ana minta ridhonya antum karena Ana kelelahan, misalnya seperti itu. Ya. Kalau suami meridhoi, misalnya ya udah, ya khair, Ana buatin, Ana buat sendiri. Maka udah, kita terlepas dari perintah tersebut. Tapi kalau misalkan dia bilang enggak, pokoknya kamu harus buatin, ya kita buatin. Gitu, ya. Jadi semua ada caranya. Pasti masing-masing suami itu istrinya tahu bagaimana menyampaikan dengan kalimat yang terbaik yang suami itu jadi ridho. Oh ya udah, Ana yang buat. Oh ya udah, Ana yang ngerjain. Bisa seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, jazakillah khairan Ustazah. Pertanyaan selanjutnya ada dari Ukhti Eliza Sofiana. Afwan Ustazah, kalau sang istri sudah menopause dan tidak bisa memuaskan suami, apakah itu berdosa bagi istri? Silahkan Ustaz. Masya Allah. Ya enggak ya. Kalau udah menopause tuh sunatullah ya. Tapi tetap ya, maksudnya tidak menghilangkan kewajiban untuk bersenang-senang dengan istri tadi. Tapi nanti itu akan dibahas juga lagi. Ya, walaupun sudah menopause ya. Jadi ini sunatullah ya. Jadi tidak bisa di apa ya? Maksudnya kita berubah lagi jadi haid lagi nggak bisa. Ya, ini sudah sunatullah. Maka yang harus kita lakukan tetap kita takzim sama suami, kita tetap menyenangkan beliau dengan cara yang lain, banyak ya. Nggak harus urusan seperti itu aja. Tapi ketika suami tetap ingin bersenang-senang dengan itu, ya nggak masalah. Gitu. Jadi bukan menjadi tolak ukur menopause itu akhirnya kita tidak mau melayani suami, tidak seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tayyib. Jazakillah khairan Ustazah. Selanjutnya ada dari Ukhti Mela Ummu Malik di Kuningan, Jawa Barat. Pertanyaannya, Ahsanallahu ilaiki Ustazah, izin bertanya. Apakah ketika kita bisa menerima kekurangan suami yang mungkin bisa menjadi penyebab keretakan rumah tangga, itu sebagai akhlak yang baik, dan kita berusaha membuat suami merasa bahagia dan terpuaskan, walau mungkin kita tidak mendapatkan itu. Apakah ini juga sikap yang baik, Ustazah? Syukran, jazakillah khairan. Afwan, Ustazah, kalau pertanyaannya sedikit sesuatu. Silakan, Ustazah. Allahumma barik. Iya, ini termasuk akhlak yang terbaik. Ya, jadi gini ya, usahakan kita menunaikan hak suami semaksimal mungkin, ya, karena kita mencari wajah Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan mencari wajah suami, ya. Kalau tadi dikatakan bahwa suami memiliki kekurangan yang bisa menyebabkan keretakan rumah tangga, maka kita di situ menerima kekurangan tersebut, maka kita mendapatkan pahala yang besar sebagai seorang istri. Ya. Dan kita bisa membuat suami merasa bahagia dan terpuaskan dalam kondisi dia memiliki kekurangan yang bisa menyebabkan rumah tangga itu retak, itu adalah akhlak yang terbaik dari seorang istri. Tadi ya, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi ya, sholat 5 waktu, gimana tadi? Menaati suaminya, menjaga dirinya dari, maksudnya menjaga dirinya dari zina ya, dari perkara yang batil. Nah, maka kita akan bisa masuk surga dari pintu manapun. Jadi ummahat, niatkan ketika kita berbuat baik kepada suami itu, kita mengharapkan ridho Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak mengharapkan ridho manusia, tapi Allah. Jadi ketika kita memiliki qadarullah wa masya'afal, misalnya kita diuji dengan pasangan yang menguji, ya kadang ada rumah tangga yang pasangannya itu menguji ya.
Maka apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah belajar? Maka kita harus berusaha untuk terus ikhlas dan mengharap wajah Allah Azza wa Jalla. Itu yang paling penting. Selama tadi ya, tidak melampaui batas. Kita masih bisa menghadapi. Tapi kalau kita mengacu kepada ayat ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah itu tidak akan menguji hambanya sampai melampaui batas hambanya, itu nggak mungkin. Allah itu akan menguji hamba sesuai dengan kemampuannya. Maka hadapi rumah tangga tersebut dengan akhlak terbaik, ya, walaupun kita tidak mendapatkan akhlak tersebut dari pasangan kita, tapi tetap harapkan itu dengan wajah Allah, dan itu akan menjadi wasilah untuk apa? Allah menjaga keturunan kita. Allah menjaga diri kita. Seperti itu ya. Jadi insya Allah akan ada pahala besar yang menanti jika kita sabar dan kita bisa tetap memberikan akhlak yang terbaik kepada suami tersebut. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, jazakillah khairan. Selanjutnya ada dari Ummu Quinsha Attallah di Sukabumi. Pertanyaannya, Afwan Ustadzah, apa makna dari dilaknat malaikat Ustadzah? Apakah kita berdosa besar sepanjang hari atau kita tidak mendapat pahala walaupun kita mengerjakan kebaikan yang lain? Syukron, barakallahu fiik Ustadzah, jazakillah khairan. Silahkan Ustadzah. Ya, laknah. Laknah itu artinya kita dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi kalau udah malaikat yang doain kita dilaknat, ya, maka Allah akan ijabah. Kita akan dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi hidup kita tuh nggak berkah, ummahat. Apa yang kita lakukan tuh tidak ada kebaikan. Ya. Sampai kita itu sadar dengan dosa kita itu. Sampai kita paham bahwa kita sedang durhaka dengan suami kita ini. Maka apa yang harus kita lakukan? Segera rujuk dengan suami. Segera meminta ridhonya. Segera memohon ampun kepadanya nih. Ya, dan memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla dari dosa apa yang kita lakukan. Seperti itu ya. Jadi kita dijauhi dari rahmat Allah. Bayangin kita hidup tanpa rahmat Allah, apa rasanya? Na'udzubillah. Itu hal yang sangat apa ya namanya? Dijauhi oleh seorang mukmin ya. Seorang mukmin itu selalu berharap setiap detiknya dia dirahmatin Allah. Maka dia semua urusannya akan dimudahkan. Ya. Semua kesulitannya akan ditolong sama Allah. Karena apa? Dirahmati sama Allah hidupnya. Rizkinya akan diberkahi. Itu rahmat Allah. Tapi ketika rahmat Allah dicabut, maka hati kita tidak tenang. Ketaatan kita tidak akan pernah maksimal. Dan kita akan selalu merasa gelisah. Kenapa? Karena rahmat Allah sedang dicabut. Itu ciri-cirinya biasanya. Maka rujuk lagi. Bagaimana caranya mendapatkan rahmat Allah dan malaikat berhenti melaknat kita? Minta maaf sama suaminya. Cari ridhonya dia. Ya, buat suami ridho sama kita dan buat dia itu memaafkan apa yang sudah kita lakukan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakillah khairan Ustadzah. Karena lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Ummu Maghfirah. Afwan Ustadzah, bagaimana kita bisa membedakan kezaliman dan larangan-larangan dari suami? Silahkan Ustadzah. Kezaliman dan larangan-larangan dari suami. Tayyib. Kita bedakan dengan syariat ya. Kita bedakan dengan syariat. Jadi kalau misalkan suami nyuruh kita melepas hijab, apakah ini bentuk yang baik? Tidak, ya. Ini kesalahan dalam syariat. Maka tidak perlu diikuti. Nanti ini dibahas, insya Allah di pekan depan ya. Akan dibahas. Jadi kezaliman dan larangan-larangan suami ini bisa kita pilah-pilah nanti setelah Ana mungkin menyampaikan 4 perintah suami. Ya, jadi suami itu perintahnya itu bisa diklasifikasi di 4 hal tadi nanti. Nanti insya Allah di pekan depan akan dibahas. Wallahu a'lam bishawab. Baik.
Pertanyaan selanjutnya dari Ukti Opi. Afwan Ustazah, jika dalam keadaan sedang haid, bagaimana cara agar hasratnya tersalurkan? Apakah boleh misal suami onani tetapi tetap dengan bersama istri? Tafadhol Ustazah. Tayyib. Intinya kalau kita lagi haid itu, Mahat, ngapain aja asalkan tidak melakukan hubungan intim gitu ya. Jadi intinya garis besarnya seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Tayyib, jazakillah khairan. Selanjutnya pertanyaan dari Ummu Husna dari pertanyaannya Bismillah, Afwan Ustazah, apakah seorang istri berdosa jika bersikap diam tidak merespon suami dalam bicara dikarenakan kesalahan suami yang menyakiti hati istri? Selama 10 tahun pernikahan, suami terus mengulang kesalahan, yaitu sebuah perselingkuhan. Walau sudah istri berusaha memaafkan, tetap terkadang hati istri mengingat hal menyakitkan itu, jadi menyebabkan istri yang cuek, diam, tidak bicara apa-apa, dan tidak merespon. Jazakillah khairan Ustazah. Silakan Ustazah. Masya Allah ya. Ya kadang rumah tangga tuh diuji dengan ini ya, perselingkuhan ini ya, sekarang lagi marak ya. Makanya kita sebagai seorang mukmin yang harus kita lakukan pertama adalah muhasabah. Kenapa terjadi perselingkuhan? Ya. Perselingkuhan itu bisa terjadi karena adanya sebab. Kita bisa muhasabah dari diri kita sendiri. Apakah kita sudah menunaikan hak suami dengan baik? Itu yang pertama. Kalau sudah, maka kita bisa muhasabah dari lingkungan, ya, dari lingkungan. Jadi bagaimana lingkungan kita, bagaimana lingkungan suami terutama, ya, apakah di situ lingkungannya khair, misalnya contoh ya bekerja. Kalau misalnya bekerja di kantor, ya, kantor itu apalagi kalau kantornya bukan kantor yang menerapkan syariat ya, kebanyakan, tapi kantor memang bebas gitu ya. Dan itu cikal bakal biasanya perselingkuhan. Ya, jadi semua itu ada sebabnya. Tetap harus muhasabah yang pertama. Kemudian yang kedua, jika memang sudah terjadi qadarullah wa ma syaa fa'al. Kita bicara dengan suami ini deep talk ya kalau bahasa sekarang ya. Bicara benar-benar nih dalam ya. Apa yang kurang dari diri kita sebagai seorang istri? Ya. Apa alasan kenapa suami itu berselingkuh seperti itu ya? Kemudian, ya setelah kita tahu semua hal tersebut, kalau memang ada kekurangan dari kita, maka kita memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, berarti ada hak suami yang tidak kita tunaikan sehingga membuat dia berzina. Tapi jika memang kita sudah memenuhi hak suami dengan sempurna, dengan sesuai kemampuan kita ya tadi, tapi tetap suami berselingkuh, maka kita membimbing suami ini untuk apa? Bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dan memperbaiki diri dengan amal soleh. Kemudian suami ini harus apa? Memperbanyak waktu bersama keluarganya. Untuk apa? Memperbaiki tadi luka ya. Pasti luka seorang istri dikhianatin seperti itu. Maka yang harus dilakukan suami harus banyak memperbanyak quality time berarti ya dengan keluarganya untuk menebus apa? Hal yang sudah dia lakukan. Kemudian bagaimana dengan perasaan seorang istri yang terluka tersebut? Ini tidak menjadi alasan seorang istri tidak menunaikan hak suami. Nggak boleh ya. Jadi jika suami melakukan dosa, ya makanya ini ya namanya rumah tangga ya. Rumah tangga suami istri. Suami istri itu, ummahat, hubungannya lebih kuat daripada saudara kandung. Kenapa gitu? Karena ya, jadi ketika apalagi sampai dalam begini ya masalah perselingkuhan dan sebagainya, dosa ya. Istri itu harus membimbing suami untuk kembali ke jalan Allah, suami harus membimbing istri untuk kembali ke jalan Allah.
tanpa mengabaikan hak dan kewajiban. Seperti itu, ya. Jadi ummahat, ketika dalam kondisi seperti ini pasti ya kita sebagai manusia itu sakit hati ya, sakit hati yang sangat dalam, apalagi perempuan. Tapi kita tetap ya di hadapan Allah kita punya kewajiban yang besar, yaitu apa? Kita menunaikan hak suami. Jika tidak kuat gimana Ustazah? Maka ada jalan. Allah memberikan jalan. Kalau memang suaminya tidak mau bertaubat, suaminya tetap berselingkuh, dan kita sudah nggak kuat nih ngadepin suami 10 tahun tadi ya bilangnya ya, maka yang harus dilakukan adalah apa? Memanggil wali. Jadi maksudnya islah, berdamai dulu, menyelesaikan masalahnya dulu. Kalau nggak selesai-selesai, maka kita berhak untuk mengajukan khulu, ya, perceraian. Karena apa? Kita dizolimin tadi dengan perselingkuhan, ya seperti itu. Tapi kalau suami kita bertaubat ummahat, jangan terus-terusan berkutat dengan luka ini. Karena apa? Kita yang rugi. Kenapa? Mengikis keimanan, mengikis pahala kita, mengikis rasa sebagai seorang istri, dan bagaimana sebagai seorang ibu kepada anak. Dan anak yang akan menjadi korbannya. Seperti itu. Ya, jadi wajib ya bagi kita jika qaddarullah wa ma syaa fa'al, rumah tangganya diuji dengan hal seperti ini, maka kita harus menyikapinya dengan syariat, bukan hanya dengan emosi. Agar kita terselamatkan dunia akhirat. Jangan sampai kita menjadi pasangan-pasangan yang merugi. Maksudnya gimana? Udah di dunia diselingkuhin, di akhirat kita dapat dosa. Ini rugi namanya. Di dunia wal akhirah. Kita rugi dua-duanya. Seperti itu. Jadi yang harus dilakukan adalah apa? Menyikapi hal tersebut, menyikapi dosa dan maksiat dengan syariat. Ya, agar kembali kalau memang ya suami kita dikasih hidayah sama Allah, maka kita bisa merajut kembali rumah tangga dengan sakinah mawaddah warahmah. Seperti itu, Mahat, ya. Insya Allah, semoga Allah berikan ketabahan kepada Anti, kemudahan untuk menyelesaikan hati yang sedang futur, ya, dan Allah berikan jalan keluar, ya, jalan keluar dari apa? Dari masalah tersebut, dan suami Anti diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Tayyib, Masya Allah, jazakillah khairan Ustazah atas jawabannya. Semoga jawaban dari Ustazah menjawab semua pertanyaan Antuna. Pertanyaan sudah habis, insya Allah bertepatan dengan waktu yang juga sudah habis. Alhamdulillah. Mungkin Ustazah mau memberikan tambahan sebagai penutup. Silahkan Ustazah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Materinya sudah selesai disampaikan. Insya Allah di pekan depan insya Allah akan dilanjutkan materinya. Mudah-mudahan 57 peserta yang sudah hadir bisa hadir kembali. Barakallahu fikum. Jangan lupa untuk ilmunya dicatat dan diamalkan. Semoga Allah mudahkan urusan antuna semua. Afwan jidan jika ada kesalahan dari ana. Semoga kita tetap terus ya diberikan semangat oleh Allah Azza wa Jal untuk menuntut ilmu syar'i dan terus memperbaiki diri, muhasabah dan memperbaiki hubungan keluarga kita dan rumah tangga kita. Insya Allah ini semua akan dicatat sebagai pahala terbaik oleh Allah Azza wa Jal dan akan dicatat oleh Allah Azza wa Jal sebagai bentuk jihad menuntut ilmu dan mengamalkan ya dalam rumah tangga kita, dan Allah menjaga rumah tangga kita. Allah memberkahi rumah tangga kita dengan ilmu dan menjadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Barakallahu fikum. Hada wallahu a'lam bishawab. Tayyib, alhamdulillahirabbil alamin, telah selesai materi kajian kita siang hari ini. Jazakillah khairan Ustazah Halidah Kudah atas materi ilmu yang telah disampaikan kepada kita semua, yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan pelajaran yang luar biasa untuk kita semua.
Semoga Allah menjadikan apapun yang beliau sampaikan menjadi amal jariah bagi beliau untuk dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua yang hadir di siang hari ini bisa menerima ilmu yang disampaikan dan juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan lebih baik lagi jika kita juga bisa ikut menyebarkannya ilmu tersebut agar amal jariah itu juga menjadi pahala untuk kita semua insya Allah. Semoga Allah lindungi rumah tangga kita semua. Bagi yang belum menikah, semoga Allah karuniakan pasangan yang solih, yang bisa menjadi imam untuk dunia akhirat. Insya Allah, Ana mohon maaf jika ada kekurangan dari Ana hari ini sebagai moderator. Semua kekurangan itu datangnya dari Ana. Insya Allah, Ana mohon maaf kepada semua yang hadir di sini. Semoga Allah mengampuni Ana. Ana tutup kajian kita siang hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, jazakumullah khairan katsiran. Iya. Fi amanillah.